Ruang Baca, edisi 12 November 2025. Aku akan membacakan bab 5 Serenade bagian kedua dari Cerber Cinta Memeluk Luka yang merupakan orisinal karya Prajna Paramita E.A. Serenade kedua adalah sebuah pergolakan batin akan identitas dan gambar diri cinta yang terluka oleh situasi di luar dirinya. Seperti biasa, kalian bisa mendengarkan bab 1 hingga bab 5 Serenade bagian pertama di playlistku ya. Yuk kita dengarkan. Cinta Memeluk Luka, bab 5 Serenade bagian kedua. Hatiku mendengar gema lagu indah dari jiwamu. Aku merasakan cinta, kekuatan dan perlindungan lewat hadirmu. Sebuah asa kau letakkan di hatiku, memberi ruang nafas bagiku. Sebuah serenade yang menemani langkahku melewati gelapnya malam. 5.3 Kepingan diri. Cinta bangun di hari Senin pagi itu dengan sedikit lesu. Pikiran dan hatinya masih tertinggal di waktu membaca surat Mama 2 hari yang lalu yang membuatnya merasa tidak berharga. Sebuah rasa sakit, pedih, tertolak, marah dan kecewa menumpuk di hati cinta. Dipandangnya pantulan wajahnya di cermin. Cinta mencoba mencari jawaban, tetapi tidak ditemukannya alasan mengapa Mama memilih meninggalkannya dan Hanum dan hanya membawa Dimas bersamanya suatu saat nanti. Apakah tidak ada yang dibanggakan Mama dariku? Tangis batin cinta. Suara Mbah Pami di depan pintu kamar menyadarkan cinta dari lamunannya. No, udah jam 6:15 no. Ndang mangkat sekolah yo. Ojo nganti telat yo. Nasihat Simbah. Cinta cepat-cepat mengemasi peralatan sekolahnya ke dalam tas selempang berwarna pink yang sudah mulai nampak lusuh. Mbah, nanti Cinta rapotan. Jangan lupa ya Mbah. Seru Cinta mengingatkan Simbah. Iyo nduk, jam 9 toh. Nanti Mbah jam 8:30 sudah di sana yuk. Ya Mbah, Cinta pamit ya Mbah. Cinta mencium tangan Mbah seperti biasa. Mbah Pami membelai rambut Cinta dengan penuh kasih sayang. Ada rasa haru di hati wanita tua itu, karena ia ikut merasakan pedihnya hati cucu kesayangannya ini. Cinta berjalan menuju koridor sekolah kelas 3A ketika suara Tiara memanggilnya dari belakang pundak Cinta. Cinta, panggil Tiara. Cinta menghentikan langkahnya dan memalingkan wajahnya. Seorang gadis usia 15 tahun, sepantaran Cinta juga, rambut panjang sebahu, dengan mata yang bulat dan bulu mata lentik, dengan tubuh yang nampak lebih tinggi dari Cinta. Salah satu gadis remaja yang populer di SMP Negeri 1 menatap Cinta dengan tatapan yang seperti dipaksakan
untuk ramah pada Cinta. Tiara tidak sendirian. Ada Ratih dan Galuh bersamanya yang menatap Cinta dengan tatapan merendahkan. Tatapan yang tidak sepalsu Tiara. "Ya, ada apa Tiara?" tanya Cinta. "Hari ini kan rapotan, sekaligus keakraban antara anak dan orang tua, iya kan? Bu Widi suruh kita bikin puisi loh untuk orang tua kita masing-masing. Terus dibacakan di depan kelas. Kamu udah bikin puisinya belum? Boleh lihat nggak?" Ada nada mengejek di dalam suara Tiara, menghapus kepalsuan yang tadi ia ciptakan untuk Cinta. Cinta pun tersadar bahwa dia belum membuat satu puisi pun, karena pikirannya dipenuhi kemarahan dan kekecewaan pada mamanya. Cinta pun tertunduk. "Tiara, mana ada puisi dia? Kan yang ngambilin rapot pembantunya," kata Ratih mengejek sambil melirik Galuh dan Tiara. Tiara dan Galuh tertawa kecil mendengar kata-kata Ratih sambil berjalan menjauhi Cinta yang menatap punggung 3 gadis remaja favorit SMP Negeri 1 yang selama ini selalu menjadi pusat perhatian banyak siswa. Mata Cinta berkaca-kaca menahan rasa marah mendengar ejekan 3 gadis remaja tadi. Cinta tidak melanjutkan langkahnya menuju kelas 3A. Dia memutuskan kembali ke rumah dan absen hari itu. Sesampainya di gerbang sekolah, dilihatnya mobil Haryo dari kejauhan. Haryo pun keluar dari pintu mobil kijang hitam itu, tapi ia tidak sendirian. Seorang wanita dengan penampilan yang nampak mahal ikut turun bersama Haryo. Rambutnya disanggul kecil. Ia nampak kelihatan priayi dengan sorot mata yang memancarkan kelasnya. Bundanya Haryo. Ini pertama kali Cinta melihatnya. Cinta secepatnya menjauh dari mobil Haryo. Ia tidak ingin Haryo melihatnya. Kebetulan ada Metro Mini yang melintas. Cinta melambaikan tangan dan Metro Mini itu pun berhenti. Cinta buru-buru masuk ke dalamnya. Hatinya ingin secepatnya sampai di rumah. "Loh Nok, kok wis pulang? Ini Mbah baru mau berangkat loh Nok." Mbah Pami bertanya sambil memandang heran ke Cinta. "Iya Mbah, Cinta gak enak badan, agak pusing." Cinta mencoba mencari alasan. "Oh yo wis Nok, istirahat yo, pupuk lagi aja. Mbah berangkat sik yo, ambil rapotnya Mbak Cinta dulu yo." Cinta mengangguk. Di kamar, Cinta tidak bisa tidur. Kata-kata Tiara dan gengnya membuat hatinya terasa sakit, membuat dirinya merasa kosong, seperti kepingan diri yang hilang, yang dicarinya sejak mama papa tidak pernah ada untuknya. 5.4 Hadirmu. Haryo tidak sabar masuk kembali ke sekolah. Sudah 2 minggu ia tidak bertemu Cinta. Karena liburan kali ini, Bunda dan Ayah mengajak Haryo berlibur ke Bandung, ke rumah kakek dan neneknya yang menetap di sana. Haryo tidak mungkin menolak keinginan bundanya, karena Bunda memang tidak pernah bisa ditolak kemauannya. Selain itu, Haryo sudah berjanji menemani ayah berlibur beberapa hari karena biasanya ayah Haryo sibuk dinas keluar kota sesuai
tugasnya sebagai abdi negara. "Mas Haryo, kok tumben minta berangkat pagian?" tanya Pak Kadir, sopir keluarga Haryo. "Hehe, iya Pak Kadir, aku nih mau bantu Pak Edi nyapu halaman sekolah," jawab Haryo bercanda. "Walah, biar Pak Kadir aja yang bantu Edi tukang sapu, ojo Mas Haryo," sahut Pak Kadir membalas candaan Haryo. Sesampainya di sekolah, Haryo menunggu Cinta di ruang kelas. Diletakkannya sebuah bingkisan di atas meja Cinta. Terbungkus rapi di dalam plastik lucu bergambar bunga tulip. Ditunggunya Cinta dengan hati berdebar. Haryo senang sekali melihat Cinta datang masuk ke dalam kelas mendekati meja mereka. "Halo Cinta," sapa Haryo. Cinta tersenyum manis. Cinta pun melihat bungkusan di atas mejanya. "Ini untukku?" tanya Cinta pada Haryo. "Buat seseorang yang selama 2 minggu tidak bisa kuhubungi dan selalu bilang tidak ada kalau aku telepon," gerutu Haryo. Cinta lagi-lagi hanya tersenyum manis. Senyuman yang membuat Haryo kangen hampir 2 minggu yang terasa seabad bagi Haryo. Tiba-tiba suara Tiara mengejutkan mereka berdua. "Happy birthday Haryo," seru Tiara sambil menyerahkan sebuah bungkusan kado kepada Haryo. Haryo menerimanya dengan canggung di depan Cinta. Cinta hanya terdiam dan menunduk. Tiara memberikan senyum terbaiknya untuk Haryo sambil sudut matanya melirik bungkusan plastik di atas meja Cinta. "Haryo, kok aku gak dapet sih oleh-olehnya?" tanya Tiara dengan nada dibuat manja. Membuat Cinta jengah mendengarnya. Haryo tidak tahu harus menjawab apa. Dan untungnya di saat bersamaan bel sekolah pun berbunyi, membuat Haryo merasa terselamatkan karenanya. Hari pertama kembali ke sekolah terasa berat buat Cinta. Sejak rapotan 2 minggu yang lalu, hari yang menambah benih luka di hati Cinta. Semua mata menatapnya. Ada yang menatapnya dengan iba dan ada yang menatapnya seperti tatapan Tiara, Ratih dan Galuh. Setiap kali Cinta lewat, mereka berbisik-bisik di depan Cinta. Seperti sebuah rahasia yang tidak lagi menjadi rahasia karena semua orang mengetahuinya dalam diam. Cinta pun menghindar dari Haryo. Dia melihat tatapan Tiara yang nampak menyorotkan kebencian setiap kali ia berbincang dengan Haryo. Ditambah kado spesial Tiara dan nada suaranya yang manja ke Haryo, membuat Cinta mengerti arti sorot mata benci itu pada dirinya. Ketika bel istirahat berbunyi, Cinta memilih bangku kosong di halaman belakang sekolah, menyendiri seperti biasa, untuk menenangkan gejolak di hatinya. Dan lagi-lagi Haryo menemukannya di sana. "Cinta, kamu marah denganku?" tanya Haryo hati-hati. Cinta hanya menggelengkan kepalanya. "Lalu mengapa kamu menghindariku?" Cinta pun terdiam. Ia bingung harus menjawab apa. "Cinta, jangan dengarkan
suara sumbang di luar sana ya. Kamu lebih kuat dari mereka, dan aku akan selalu di sisimu, hibur Haryo. Cinta menatap Haryo, matanya berkaca-kaca. Kamu tahu apa yang mereka katakan tentangku, Haryo? Ya, aku tahu, jawab Haryo. Mereka bilang aku anak pembantu, dan mereka bilang papaku. Suara Cinta terhenti di situ. Ya, aku tahu, jawab Haryo lagi. Dan itu tidak penting, Cinta. Apa kata mereka tidaklah penting bagiku, karena bagiku kamu seperti cahaya yang selalu bersinar segelap apapun jalan di depanmu. Kamu cahaya yang indah dan berharga buatku, Cinta. Haryo mengucapkan kalimatnya dengan sepenuh hatinya. Mata bening Cinta bersinar mendengar kata-kata Haryo. Haryo, ini untukmu. Selamat ulang tahun ya, Haryo Pamungkas. Cinta menyerahkan sebuah bungkusan kecil yang bagi Cinta tidak sebanding dengan pemberian tiara yang nampak besar dengan bungkus yang kelihatan mahal. Membuat Cinta sempat mengurungkan niatnya memberikan kadonya pada Haryo. Haryo nampak senang menerimanya. Boleh kubuka sekarang? Tanya Haryo. Cinta pun mengangguk. Haryo membukanya perlahan. Sebuah gelang dari kayu koka dengan inisial nama Haryo terukir di atasnya. Wah, gelang yang keren, Cinta. Haryo pun langsung memakainya di tangan kanannya. Sebuah kartu terselip di dalam kotaknya. Boleh aku juga membacanya sekarang? Tanya Haryo. Dan lagi-lagi dibalas dengan anggukan oleh Cinta dengan mata berbinar melihat kebahagiaan Haryo. Sebuah kalimat dibaca Haryo di kartu itu. Seperti gelang yang kau berikan padaku, Haryo. Inilah arti hadirmu bagiku. Akan kujaga selalu dalam hatiku asa darimu. Sebuah ungkapan hati Cinta yang membuat Haryo ingin terus hadir bagi Cinta, selalu ada untuknya, bersamanya, menjaga Cinta dari luka. Oke teman, sekian dulu ruang baca dariku di serenade bagian kedua ini. Kita akan lanjutkan di serenade bagian ketiga minggu depan. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan notifnya. Bye-bye.